Bayangkan, jika peta kekuatan ekonomi dunia tiba-tiba dibalik, negara-negara yang selama ini dianggap pusat segalanya perlahan tergeser, sementara kawasan yang dulu dipandang sebagai pendatang baru justru melaju ke depan. Inilah perubahan besar yang sedang terjadi saat ini, meski belum semua orang menyadarinya. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat kekuatan ekonomi global bergerak pelan tapi pasti. Jika sebelumnya Eropa dan Amerika selalu memimpin, kini arah sejarah mulai berbelok ke Asia. Bahkan pada tahun ini, ukuran ekonomi Indonesia disebut-sebut telah melampaui gabungan beberapa negara Eropa tertentu. Sebuah kenyataan yang dulu terdengar nyaris mustahil, namun kini mulai terlihat jelas di depan mata. Lembaga riset internasional Fathom Consulting memperkirakan Asia akan tampil sebagai kawasan dengan pangsa produk domestik bruto terbesar di dunia. Ini berarti roda ekonomi global ke depan akan semakin banyak digerakkan oleh negara-negara Asia, bukan lagi oleh Barat seperti yang terjadi selama puluhan tahun terakhir. Proyeksi tersebut bukan sekadar prediksi spekulatif, melainkan hasil kajian mendalam yang mempertimbangkan dinamika demografi, tingkat produktivitas, serta daya tahan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam laporan tersebut, Tiongkok diproyeksikan berada di puncak sebagai ekonomi terbesar dunia dengan pangsa PDB global mencapai lebih dari 22%. Nilai ekonominya bahkan diperkirakan menembus angka 100 triliun dolar Amerika. Di bawahnya, India menyusul sebagai kekuatan ekonomi kedua dunia, lalu Amerika Serikat berada di posisi ketiga. Urutan ini menegaskan satu hal penting. Dominasi ekonomi global telah berubah secara signifikan dibanding beberapa dekade lalu. Kebangkitan Tiongkok menjadi simbol nyata dari perubahan zaman ini. Sejak bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, ekonomi negara tersebut tumbuh sangat pesat. Kini Tiongkok bukan hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, tetapi juga sebagai mesin ekonomi paling kuat di dunia. Berdasarkan perhitungan paritas daya beli atau PPP versi IMF, posisi Tiongkok diperkirakan akan tetap bertahan di puncak. Sementara itu, India justru diprediksi akan melampaui Amerika Serikat dalam beberapa dekade mendatang. Menariknya, perubahan besar ini tidak hanya menguntungkan Tiongkok dan India, negara-negara Asia lainnya juga ikut terdorong naik. Indonesia, Jepang, Filipina hingga Vietnam mulai disebut-sebut sebagai calon pemimpin ekonomi global. Indonesia sendiri diproyeksikan berada di posisi 6 besar dunia pada akhir abad ini, sebuah lompatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan posisinya di masa lalu. Ini menjadi sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak lagi sekadar tumbuh, tetapi mulai memiliki bobot global yang nyata. Sebaliknya, negara-negara maju tradisional yang tergabung dalam kelompok G6 seperti Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Jepang justru mengalami penurunan pangsa ekonomi global. Jika pada akhir 1990-an mereka menguasai lebih dari 40% output dunia, kini angka tersebut turun di bawah 30% dan diperkirakan akan terus menyusut hingga di bawah 20% pada akhir abad ini. Ini bukan karena negara-negara tersebut runtuh, melainkan karena negara berkembang tumbuh jauh lebih cepat. Salah satu faktor kunci di balik perubahan besar ini adalah demografi. Negara-negara berkembang memiliki populasi usia produktif yang besar dan terus bertambah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ledakan ekonomi jangka panjang, asalkan diimbangi dengan pendidikan yang memadai, produktivitas tinggi, dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, banyak negara maju justru menghadapi tantangan penuaan penduduk yang menekan laju pertumbuhan ekonomi mereka. PwC bahkan memproyeksikan bahwa ekonomi global secara keseluruhan akan tumbuh lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2050. Dalam skenario ini, negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok E7 diperkirakan akan meningkatkan pangsa PDB global mereka dari sekitar 35% menjadi hampir 50%. Artinya, setengah kekuatan ekonomi dunia akan berasal dari negara-negara yang dulu hanya dikenal sebagai pasar berkembang. Di antara negara-negara dengan pertumbuhan tercepat, Asia dan Afrika mulai mendominasi daftar. Vietnam, India, Bangladesh, hingga Nigeria disebut sebagai negara dengan laju pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia.
Proyeksi IMF untuk tahun 2030 bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari Asia, menandakan kawasan ini benar-benar menjadi pusat gravitasi ekonomi baru dunia. Dalam proyeksi jangka sangat panjang, daftar ekonomi terbesar dunia juga mengalami pergeseran besar. Negara-negara seperti Malaysia, Mesir, Bangladesh, Filipina, dan Nigeria diperkirakan masuk dalam 15 besar dunia berkat kombinasi pertumbuhan ekonomi dan lonjakan populasi. Negara-negara ini mungkin belum selalu menjadi sorotan hari ini, tetapi perlahan tengah membangun fondasi kekuatan ekonomi masa depan. Di tengah daftar tersebut, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis. Dengan proyeksi pangsa PDB global lebih dari 2% dan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa, Indonesia diperkirakan akan menjadi ekonomi ke-6 terbesar dunia. Nilai PDB-nya bahkan diproyeksikan menembus 10 triliun dolar Amerika. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari potensi besar yang mulai dikelola dengan lebih serius. Di atas Indonesia terdapat negara-negara seperti Turki, Amerika Serikat, dan India. Amerika Serikat memang masih akan menjadi kekuatan besar dengan PDB lebih dari 50 triliun dolar, namun posisinya tidak lagi sendirian. India bahkan diprediksi akan menyumbang lebih dari 15% PDB global dengan nilai ekonomi di atas 70 triliun dolar. Sementara itu, Tiongkok tetap berada di puncak dengan pangsa ekonomi dunia mendekati 1/4 total global. Jika melihat gambaran besar ini, satu hal semakin jelas. Dunia sedang memasuki era baru di mana kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat di satu kawasan saja. Asia, termasuk Indonesia, kini berada di garis depan perubahan tersebut. Indonesia bukan lagi sekadar penonton, melainkan bagian penting dari arsitektur ekonomi global masa depan. Dari sini, kita bisa memahami bahwa kemajuan Indonesia bukanlah euforia sesaat. Ini adalah hasil dari tren panjang yang bergerak ke arah yang semakin menguntungkan. Tantangannya tentu masih besar, namun peluangnya jauh lebih besar. Jika dikelola dengan baik, pertumbuhan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat secara nyata. Maka tidak heran jika banyak orang merasa optimis, bahkan merinding, melihat arah masa depan ekonomi Indonesia yang kian membahana. Pertama, banyak pengamat menilai bahwa arah pertumbuhan Indonesia saat ini menunjukkan kematangan baru dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai tidak lagi bergantung pada satu sektor unggulan saja, melainkan mulai membangun fondasi ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Pendekatan ini dianggap penting karena mampu meredam guncangan global, sekaligus memberi ruang bagi sektor lain untuk tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai tengah memasuki fase transisi menuju ekonomi yang lebih adaptif dan tangguh. Selanjutnya, para pelaku usaha mulai merasakan perubahan iklim ekonomi yang semakin kondusif. Stabilitas makroekonomi, perbaikan infrastruktur, serta meningkatnya kepercayaan investor menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas bisnis bergerak lebih agresif namun tetap terukur. Situasi ini menciptakan efek berantai, di mana lapangan kerja semakin terbuka dan daya beli masyarakat perlahan menguat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan antar sektor.